Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Walaupun cuacanya sedang mendung, tapi insya Allah sehat-sehat aja ya. Sehat, Ibu. Sebelumnya ada yang kenal sama Ibu? Belum. Belum? Gak usah sebut. Belum. Oke, baik, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Intan Mulia. Asal Ibu dari Batong. Ada di sini yang berasal dari Batong atau sekitarannya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Baik, setelah Ibu perkenalkan diri, jadi kan anak-anak udah tahu nih siapa nama Ibu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita gantian. Ibu mau nanya dulu nih siapa namanya dari anak-anak Ibu. Ya, kita mulai dari absen dulu ya. Putri Rahmawati, ya mana nih orangnya? Ibu saya, Bu. Oh, Putri. Ya, dari mana anak? Nah, Ibu, saya tinggal di Wilayah Pahlawan, Bu. Oh, Pahlawan. Sekitaran jam berapa tuh kalau dari rumah ke sekolah? Kalau masanya jam 8, kalau masanya jam 8 dari rumahnya setengah 8, Bu. Oh iya, berarti setengah jam gitu ya. Ya. Baik, selanjutnya Putri Deana Resa, ya mana orangnya? Hadir, Bu. Oh ya Putri, silakan nak, kenalkan. Baik, Bu. Jadi saya tinggalnya di Darussalam, Bu. Darussalam. Di daerah mana ya? Di dekat Rukoh, Bu. Oh baik. Selanjutnya Pocu Sausadula, ya mana Hadir, anak? Bu. Oh, Pocu, dia, silahkan. Saya tinggal di Darussalam sektor timur, Bu. Oh iya, dekat juga ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya Ismail Rahmi, ya mana orangnya? Hadir, Bu. Oh iya. Rumahnya di mana nak? Di Kaju, Bu. Oh di Kaju. Rumah berangkatnya jam berapa? Jam 7.30, Bu. Baik, sekarang kan kita udah perkenalkan nih. Ibu sudah tahu nama kalian dan kalian sudah tahu juga nama ibu. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuat kontrak waktu untuk pertemuan kali ini. Kita akan membuat waktunya berapa menit? Berapa? 40, Bu. 40. Ada lagi? 7 sama Putri, Bu. 40. Oke, baik. Jadi ibu akan meragu waktu kita dalam proses bimbingan konseling ini adalah dengan waktu 45 menit. Baik, jadi sekarang untuk memudahkan proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oh ya, boleh silakan Putri. Baik, kita awali dengan doa bersama ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu lihat nih nggak ada yang semangat ya, mungkin kurang ya karena mendung ya, ngantuk ya suasananya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita ice break dulu nih. Nah, Ibu akan memberikan aba-abanya terlebih dahulu. Yang pertama, tata cara permainannya. Kalau Ibu bilang semangat, pokoknya 3 kali. Coba praktek semangat. Kawan semangat. Itu semangat. Semangatnya baik. Mari kita mulai. Pertama, semangat. Oke, Pocut nggak konsen ya? Coba kita ulangi sekali lagi ya. Semangat. Oke, bagus. Selain itu untuk membuat kita tidak ngantuk, ice breaking juga berfungsi untuk melatih kefokusan anak-anak. Nah, baik, selanjutnya anak-anak, apakah anak-anak sudah bersedia untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini? Bersedia, Bu. Baik, jadi sekarang Ibu mau tanya nih, apakah ada anak-anak Ibu yang sudah mengetahui tujuan dari bimbingan klasikal? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, tujuan dari bimbingan klasikal itu adalah Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari bimbingan klasikal yang dimana
ruang kelas dengan jumlah murid sekitar 8 orang sampai 20 orang. Nah, gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, sekarang tujuan kita mempelajari materi etika pergaulan dengan teman sebaya ini untuk bentuk pembelajaran oleh diri dalam memahami suatu situasi kondisi dalam lingkungan maupun kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Nah, etika pergaulan dengan teman sebaya ini dapat melatih juga kepekaan kita mengenai situasi yang tidak terduga dalam masyarakat, dalam sosial, organisasi, begitu, maupun kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa langkah kegiatan kita hari ini ya. Nanti kita akan membagikan beberapa kelompok. Tidak, aku nggak main kelompok. Kok salah? Nah, pengertiannya apa, boleh satu orang maju untuk menjelaskan? Silahkan baca aja. Siapa yang bersedia? Pocil mungkin bersedia? Oh enggak, mau Putri dia? Iya, silahkan nak. Di sini boleh. Jadi mengenai pengertian dari etika pergaulan teman sebaya ini, yaitu bagaimana cara kita sopan santun atau tata krama yang dikenalnya dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik di dalam kehidupan sosial kita, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Nah, etika ini merupakan suatu sikap seperti bagaimana cara kita sopan santun atau aturan lain yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Nah, kita semua ini tentu sebagai manusia ini disebut sebagai makhluk sosial atau makhluk individu. Jadi kita semua ini walaupun mementingkan atau mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetapi tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain. Nah, baik, terima kasih pada Putri Dia. Silahkan duduk nak. Bagus. Baik, Ibu mungkin akan memperjelas ya pengertian dari etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, di sini kita tentunya kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa kita pungkiri, kita tidak membutuhkan orang lain. Nah, gimana dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan membutuhkan orang lain. Misalnya nih, kita ambil aja satu kasus hal kecil, misalnya kita membuat tugas nih. Nah, kita kan pasti akan membutuhkan orang lain. Kalau tidak ada teman, kita kayak nggak ada motivasi aja gitu ya kan. Nah, dalam pertemanan kita harus memiliki etika. Nah, di mana harus ada sopan santun, tata krama juga, walaupun sesama teman nih, begitu. Karena kan kita ini kelompok manusia yang berada dalam pergaulan. Nah, makanya kita itu disebut sebagai makhluk sosial atau makhluk individu. Jadi walaupun kita mementingkan diri kita sendiri, kita harus juga mendahulukan kebutuhan kita secara pribadi dulu nih, baru kita mendahulukan permasalahan atau kebutuhan secara bermasyarakat. Nah, kemudian dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memahami kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan sosial. Nah, menurut anak-anak, apa nih kebutuhan kita sebagai manusia? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya boleh, silakan Putri Dia. Jadi, Bu, kebutuhan kita itu sebagai manusia itu yang pertama ada kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan akan ketertarikan, terus ada kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan akan rasa kebebasan, dan kebutuhan akan harga diri atau hasrat untuk dihargai oleh orang lain. Nah, bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Putri Dia. Baik, ada yang bisa memperjelas lebih dalam kebutuhan akan pengakuan sosial itu bagaimana? Boleh silakan Putri Rahmawati. Kebutuhan pengakuan sosial ini berkaitan seperti yang dijelaskan di awal, yaitu berkaitan dengan pergaulan kita, terutama dalam teman sebaya kita. Jadi ketika kita dalam lingkup
hubungan dengan teman itu merupakan hubungan sosial yang patut kita jaga dan kita perhatikan. Ya, bagus sekali jawaban dari Putri Rahmawati. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, baik. Selanjutnya kebutuhan akan ketertarikan. Bisa jelaskan? Nah, Bisa Bu, yang Silakan. jadi kebutuhan akan ketertarikan atau kesukaan dan cinta kasih itu contohnya adalah ketika kita di dalam rumah. Jadi kita membutuhkan yang namanya kasih sayang, dihargai, dicintai oleh keluarga, baik orang tua maupun saudara kita, kakak, adik dan sebagainya Bu. ya bagus. Sekarang siapa yang mau menjelaskan kebutuhan akan rasa aman nih? Ismail, mungkin? Oh tidak. Putri dia? Baik Bu, kebutuhan akan rasa aman ini seperti kita dilindungi gitu oleh pemerintah, diberikan kita seperti pengamanan, disediakan seperti polisi atau tentara untuk menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Baik, bagus sekali jawaban dari Putri Diana Reza. Mungkin Ibu akan memperjelas dari kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Nah, gimana dalam bersosialisasi dengan masyarakat pasti kita akan ada toksiknya ya. Istilah sekarang toksik gitu. Pasti akan ada seperti kekerasan juga, terus kayak gosip-gosip gitu ya kan. Nah, kita juga membutuhkan rasa aman. Nah, kalau kita tahu ini misalnya dia suatu sosialisasi ini organisasi ini tidak baik untuk kita, tidak aman, kita tidak akan aman berada dalam suatu organisasi ini. Nah, kita akan keluar dari zona tersebut. Nah, kita sebaiknya mencari zona yang aman. Nah, kemudian ada kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai. Nah, tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai ya. Tapi sebaiknya sebelum kita menghargai orang, alangkah lebih baiknya kita akan menghargai diri kita sendiri dulu. Nah, bagaimana nih? Ibu kasih pandangan, kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri, gimana orang lain gitu mau menghargai kita? Pasti orang lain akan alah. Misalnya contohnya mau cakap Ismail Rahmi nih, kita akan dianggap remeh oleh lingkungan kita, oleh kawan-kawan kita. Nah, jadi akan lebih penting sekali kita menghargai diri kita sendiri. Baik, materi kita selanjutnya adalah manfaat etika. Nah, kita sangat membutuhkan etika nih pastinya, karena kita manusia sosial. Kita balik lagi dalam pengertian etika. Nah, manfaat etika ini apa sih? Kan banyak nih pasti si anak-anak murid yang menanyakan, buat apa sih etika ini? Apa sih pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini etika dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. Ya, misalnya nih kayak adat itu kan nggak bisa dirubah ya. Nah, itu manfaat etika tuh ya gitu, kita udah tahu nih, wah ini adat kita nih nggak boleh dirubah. Misalnya ada nih orang tua murid atau kawan di atas 2 rating lebih atas daripada kita ataupun kawan sebaya. Nah, kan banyak nih yang kita lihat kalau ada kawan kita, pasti kita jalannya begini, menunduk. Bukan kita menunduk seperti ini, tapi menunduknya lebih menempuk sedikit pundaknya. Nah, itu adalah yang dinamakan etika. Selanjutnya dapat menyelesaikan masalah-masalah ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Nah, jika terjadi suatu masalah di dalam masyarakat sosial, misalnya kayak kita pasti ada musyawarah nih ya, bisa dibilang kayak kerja kelompok. Kita pasti akan ada musyawarah, tanya jawab juga. Nah, di situ pasti akan ada saja nih masalah-masalah yang tidak cocok pendapat Pojut antara pendapat Pojut dan pendapat si Putri Diana Reza. Nah, di sini manfaat etika inilah yang berperan. Bagaimana caranya kita harus menciptakan suatu pemikiran yang bisa memecahkan masalah-masalah antara
tapi harus secara sistematis dan kritis. Nah, pengertian udah, manfaat udah. Jadi ibu mau tanya nih, tujuan etika dalam pergaulan ini seperti apa menurut pandangan anak-anak ibu nih? Siapa yang mau memberi tanggapan terlebih dahulu? Silahkan Putri. Tujuan kita untuk mengetahui etika dan pergaulan itu yaitu tujuannya untuk diri kita sendiri, yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara kita bersopan santun dengan orang, saling tahulah bagaimana caranya. Begini, saya pergi ke rumah Putri Rahmawati, jadi saya tahu etika ke rumah dia itu dia ada di rumah jam berapa saja. Gak semestinya saya pergi ke rumah dia di malam hari di jam 10 malam. Itu kan jam 10 malam itu waktunya orang tidur. Jadi saya tahu itu etika saling bersosialisasi dengan teman. Baik, bagus sekali jawabannya. Teman dulu anak. Baik, gini ya, kita akan berteman dekat. Alangkah baiknya jika kita akan berkunjung ke rumah dia, kita membuat janji terlebih dahulu. Jangan kita sebentar-bentar kita udah dekat, kita senonoh nih. Kapan aja aku bisa ke rumah dia. Itu tidak bisa ya, itu bukan etika yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya Putri, bagaimana pandangan Putri tentang etika pergaulan? Tujuannya nih, apa sih tujuan etika pergaulan dengan teman sebaya di kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut itu lebih batasan-batasan. Jadi walaupun kita udah kenal dekat, udah berteman dekat, tapi kita perlu tetap ada batasan-batasan dalam pertemanan. Seperti batasan tidak menyinggung masalah pribadi dia. Ada beberapa orang kan walaupun udah dekat kali ada masalah-masalah yang nggak bisa kita gapai, istilahnya seperti masalah pribadi dari keluarga ketika dia tidak cerita, kita nggak semestinya untuk cari tahu ataupun mengungkitnya, karena itu kan tentu buat dia nggak nyaman. Jadi ada batasan-batasan dalam pertemanan, seperti batasan untuk tidak menggapai ranah pribadi yang nggak semestinya kita tahu kalau dia nggak cerita gitu. Habis itu yang kedua, batasan dalam berbicara. Misalnya ketika kita berbicara tuh mungkin kita dengan teman bisa mengekspresikan diri dengan bebas gitu, tapi ada batasan-batasannya juga. Nggak semestinya kayak kita ngomong kasar, ngomong kotor. Mau dia sedekat apapun sama kita, pasti kan kita ini sama-sama manusia. Kita tuh mau dihargai, kita tuh nggak mau kalau misalnya orang lain kayak nyebut kita binatang ataupun apa, kita kan nggak suka gitu. Jadi kita jangan melakukan sesuatu hal yang nggak kita sukai pada orang lain. Kita aja nggak suka diperlakukan kayak gitu, jadi kita jangan memperlakukan orang lain kayak gitu. Terus yang ketiga tuh batasan dalam menjaga hubungan. Nah, ketika kita ini berkaitan misalnya kita sudah berhubungan baik dengan dia, itu juga ada batasan-batasannya. Ketika kita udah merasa dekat, kita perlu terlalu, bukan berarti kita bisa bertindak seenaknya dengan dia. Jadi walaupun kita udah berhubungan baik, tentunya kita masih mempunyai batasan-batasan yang mengharuskan kita untuk tetap menghargai dia, baik itu sebagai teman, sahabat, ataupun ketika kita di sekolah ataupun di luar sekolah. Ya, baik sekali jawaban Putri Rahmawati, sangat bagus, akurat dan konkret ya, yang dimana ibu akan merefleksikan kembali. Nah, di sini kita akan butuh sekali dihargai. Terus kita mempunyai privasi, walaupun kita sedekat apapun kita harus menjaga privasi tersebut. Nah, kalau Ismail Rahmi gimana nih pandangan Ismail tentang tujuan etika dalam pergaulan dengan teman sebaya dalam kehidupan kita sehari? Pasti walaupun bayangannya sama, pasti akan ada satu ataupun dua bait ya. Baik, silakan. Jadi Bu, tujuan etika itu yaitu membuat kita itu disegani, dihormati, dan juga disenangi oleh orang lain. Yang kedua itu memudahkan hubungan baik dengan orang lain, dan juga memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Itu aja Bu. Bagus sekali jawaban dari anak-anak ibu semua hari ini ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, ibu lihat pun udah mulai latihan, tujuan, manfaat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, sekarang gantian nih, ibu akan menanyakan kepada kalian nih. Ibu mau ngetes juga seberapa besar pemahaman anak-anak ibu
tentang materi kita yang udah Ibu sampaikan hari ini ya, yang berjudul dengan etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, jadi Ibu mau tanya nih, bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang anak-anak Ibu alami sekarang nih, yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya nih, Ibu kasih contoh kayak pergaulan persahabatan, percintaan gitu. Nah, gimana? Apakah sudah ada bayangan? Sudah Bu. Oh sudah, bagus sekali. Silakan Putri. Ini kayak misalnya tadi yang pertama itu hubungan dengan teman sebaya atau persahabatan itu hubungan kita dengan teman sebaya kita, misalnya hubungan kita ketika di sekolah, di luar sekolah, misalnya ketika kita mengerjakan PR ataupun apa, maksudnya waktu kita mengerjakan PR bukan berarti kita mengambil jawaban dia gitu, tapi kita mendiskusikan bagaimana jawaban terbaik dari yang akan mengisi jawaban pertanyaannya gitu. Jadi kita saling mendiskusi, sharing gitu. Jadi teman tuh bukan membawa kita ke dalam hal negatif, tetapi membawa kita ke dalam hal yang positif. Gitu. Jadi yang kedua itu adalah hubungan dengan lawan jenis. Nah, ini kan kita masih SMA Bu, kan SMA itu dikenal sebagai masa-masa paling indah gitu, maksudnya masa-masa paling indah yang berhubungan dengan hubungan lawan jenis. Jadi mungkin ada beberapa kayak kita tertarik sama anak kelas kita itu, yang cowoknya juga gitu, ada yang tertarik dengan anak yang di sebelah kelas. Jadi hubungan ketertarikan antara lawan jenis itu. Oh iya, bagus sekali jawaban dari Putri Rahmawati. Nah di sini Ibu akan merefleksikan kembali juga pergaulan persahabatan, yang dimana pergaulan ini sifatnya hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di bidang agama atau hobi atau tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang atau sosial ekonomi yang sama nih ya. Yang selanjutnya adalah pergaulan percintaan. Nah pasti ini kita kan dalam masa remaja ya. Pasti pada masa remaja ini ditandai dengan mulai matangnya terjadinya perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan ini dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenis. Pada masa ini remaja hidupnya semakin romantis gitu ya, sedang berhias kayak kalian pasti nih sebelum ke sekolah pasti dandan dulu ya, pakai lipstik gitu ya. Sebetulnya itu tidak bisa juga, tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan di dalam sekolah. Nah terus menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta. Kebanyakan nih kan ada nih kebanyakan dari anak remaja ketika jatuh cinta pasti akan menulis puisi atau diary gitu ya, dan senang membaca majalah novel yang berjudul tentang percintaan, genre-nya gitu ya. Nah keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi gitu. Tidak ada nilai negatifnya juga, tetapi jika hubungannya mengarah ke negatif itu harus kita hentikan. Itu sama sekali tidak dibenarkan dalam agama maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah selain bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin anak-anak sedang alami, nah Ibu juga akan menanyakan nih, kita akan diskusi beberapa cara untuk membina hubungan yang baik dalam pergaulan dengan teman sebaya. Nah sekarang kita akan membuka diskusi kembali ini ya. Ibu beri waktu sekitar 5 menit saja. Apakah cukup waktunya 5 menit untuk berdiskusi? Cukup Bu. Baik. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan cara untuk membina hubungan yang baik dalam pergaulan dengan sesama teman sebaya ya. Waktunya dimulai dari sekarang sampai 5 menit ke depan ya anak-anak. Nah waktunya sudah mencapai 5 menit nih ya. Oh udah lewat 1 menit nih, 6 menit. Jadi bagaimana? Apakah sudah ada jawabannya? Sudah Bu. Siapa yang mau menanggapi terlebih dahulu? Saya Bu. Oh ya, silakan Putri. Boleh diulang Bu pertanyaannya? Oh boleh. Cara untuk membina hubungan yang baik dalam pergaulan teman sebaya. Caranya itu kita saling menghargai Bu, gitu, antara teman gitu. Kita saling menghargai gitu,
dengan teman. Misalnya teman saya ini sudah membuat hasil karyanya, sebuah karya itu. Janganlah kita seperti mengolok-olok hasil karyanya. Sebaiknya kita memberikan seperti pujian kepada hasil karyanya. Itu tandanya kita sudah menghargai dari hasil karya yang sudah teman saya buat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu, Nak. Oke. Betul sekali ya jawaban dari Putri Dian tadi. Pada dasarnya semua orang ini, ya semua orang atau semua individu manusia pasti fitrahnya ingin dihargai. Nah, kita jangan lupa pula untuk menghargai. Ya, jangan kita aja nih mau dihargai, tapi kita nggak mau menghargai sama teman gitu ya. Maupun dia berpangkat atau tidak, dia tetap teman, kita harus menghargainya. Nah, baik, silahkan Putri Rahmawati ingin menanggapi. Baik Bu, benar seperti yang dikatakan oleh Dian. Yang pertama itu menghargai. Nah, yang kedua itu menurut saya menghormati Bu. Jadi menghormati ini dalam artian ketika kita menghormati setiap keputusan dia, menghormati misalnya dia memutuskan sesuatu terus kan nggak sesuai sama kita tuh kayak kembali lagi kayak kata kamu tadi, menghargai keputusan dia. Jadi kita menghormati keputusan dia, nggak memaksakan ego kita. Terus kita tuh harus menghormati segala batasan-batasan yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi tuh Bu. Misalnya kan kayak dia tuh ada yang masalah keluarga atau apa, dia nggak mau cerita, tuh kita harus menghormati masalah dia tuh, istilahnya kita nggak harus memaksa dia untuk cerita. Jadi kita harus menghormati keputusan dia untuk nggak cerita, ataupun menghormati keputusan dia dalam suatu masalah kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak sesuai ataupun salah, kita bisa diskusi dulu dengan nggak memaksa ego kita gitu. Jadi dalam pertemanan itu menghormati sangat diperlukan. Itu Oke, baik, jawaban Putri Rahmawati bagus sekali. Yang dimana setiap orang juga ingin dihormati ini. Oleh karena itu janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Nah, baru kita menghormati. Sedangkan misalnya maaf cakap ya, misalnya kayak banyak nih kita temuin dalam kasus di SMA ini. Ada pula kasusnya ayah dia penjahit. Nah, kita mengolok-olok mereka, sedangkan profesi ayah itu mulia loh, penjahit. Nah, kita harus menghormati itu. Jangan yang berpangkat aja kayak misalnya kita berpangkat, kita hormati dia baik karena ayah dia berpangkat, jangan itu ya. Baik, selanjutnya siapa yang mau memberi tanggapan? Saya Bu. Oh, boleh, silahkan Ismail. Jadi cara menjaga hubungan baik dengan teman itu adalah saling berbagi cerita Bu. Jadi bukan cuma kita aja yang sibuk menceritakan masalah kita sendiri, tetapi teman kita juga. Kita bisa saling menguatkan dan memberikan dukungan kita satu sama lain Bu. Jadi hubungan kita pun akan semakin erat dan dekat. Baik, bagus sekali jawaban-jawaban dari anak-anak ibu hari ini ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, sekarang kita akan menonton video dulu nih. Ibu ada sediain video. Nah, jadi anak-anak ibu sebelumnya menonton dulu video ini yang ada di tayangan. Selanjutnya nanti setelah videonya berakhir, ibu akan menanyakan nih perwakilan aja ya, untuk merefleksikan kembali apa hikmah dari video ini ya. Oke, kita mulai ya.
Siapa? Saya Bu. Boleh silahkan Putri Dian. Baik Bu, intisarinya ya. Iya. Yang saya dapatkan dari video yang telah kita tonton ini, bahwasanya etika pergaulan dengan teman sebaya ini, yaitu kita harus ada yang namanya kita saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan motivasi, memberikan pujian atau aspirasi. Ya, baik sekali. Bagus sekali jawaban Putri Dian. Satu kita udah prosesnya. Oke, selanjutnya baik, Ibu akan memberikan penguatan terhadap materi kita hari ini yang berjudul etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, di sini kita makhluk sosial. Kembali lagi kita harus saling menghormati, menghargai, dan untuk cara kita membina hubungan yang baik dalam pergaulan teman sebaya yaitu menghormati, menghargai, dan kita memberikan pujian terhadap teman-teman kita gitu ya. Jangan membeda-bedakan yang berpangkat sama yang tidak berpangkat, itu tidak dibenarkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun dia seorang misalnya dalam maaf cakap dia anak orang yang tidak berada gitu. Kita harus menghormati juga dan menghargai, mengayomi, karena itu teman kita bukan yang berpangkat, itu harus kita puji-puji nih. Oh, dia ayahnya berpangkat. Nanti kasih waktu ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang setelah seperti yang Ibu katakan daripada tahap awal, kita akan membagikan worksheet yang dimana nanti anak-anak mengisikan worksheet ini. Tidak banyak kok pertanyaannya, hanya beberapa saja poinnya. Jadi Ibu akan memberikan waktu lagi 5 menit ya. Ibu rasa cukup nih waktunya 5 menit. Lagian poinnya tidak susah-susah amat ya. Ya baik, dimulai dari sekarang ya. Ya, silakan mengerjakan. Aduh, oke, ini waktunya udah 5 menit. Siapa yang mau memberi tanggapan terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, bagus sekali Putri Dian. Silakan nak. Baik Bu, mengenai worksheet, pertanyaan pertama, apa pengaruh teman sebaya dalam kehidupan bermasyarakat? Di sini menurut saya Bu ya, pengaruh teman dalam kehidupan saya baik pribadi maupun bermasyarakat sangatlah berpengaruh ke dalam hal positif. Teman-teman saya itu selalu mengajak saya mau pergi ke pengajian, pergi ke organisasi atau ikut latihan-latihan, itu ke arahnya yang positif, tidak membawa saya ke arah yang negatif. Serta teman saya selalu mengingatkan saya akan sesuatu hal yang tidak patut untuk dicontoh, dilakukan. Jadi teman dalam kehidupan saya ini sangatlah berpengaruh ke dalam hal yang positif. Ya, bagus sekali jawaban dari Putri Dian. Selanjutnya siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya Bu. Oke, baik, Ismail Rahmi, silakan nak. Jadi pengaruh positif dari hubungan dengan teman sebaya itu yaitu yang pertama itu lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Yang kedua itu lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia itu memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. Sudah Bu. Ya, baik, bagus sekali jawaban dari Putri Diana Raisa dan Ismail Rahmi. Nah, mari kita beri apresiasi. Nah, baik, selanjutnya ini kita sudah sampai ya pada kontra waktu yaitu 45 menit ya tadi. Oke, baik, langsung saja. Terima kasih banyak Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu yang hari ini sudah berkontribusi penuh dalam kegiatan kita. Pada hari ini yang berjudul dengan etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Ibu sudah nyaman sekali dengan anak-anak Ibu ya. Nah, sangat-sangat pintar juga, mau berkontribusi, dan Ibu lihat juga saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, langsung saja kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sekali lagi Ibu ucapkan sudah mau berkontribusi. Nah, sekarang anak-anak jangan lupa ya dikumpulkan worksheetnya, tulis nama sama kelasnya ya.
3, 2, 1. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oh, ada 2, bagus. Ya udah, Putri Rahmatia saja. Baik, karena kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, maka kita tutup dengan doa kembali. Doa mulai. Selesai. Oke, baik sekali anak-anak ibu hari ini. Jangan lupa dikumpulkan worksheetnya dan sudah boleh keluar kalau mau keluar ya. Oke, baik, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpengaruh pergaulan. Seburuk apapun situasi dalam pergaulan kita akan mulai terbiasa dan kemudian terpengaruh. Tidak ada salahnya ketika kita mengambil sikap dan memilih untuk mengganti lingkungan pergaulan.